Daftar pustaka. Kita pasti bertanya-tanya, daftar pustaka itu apa sih? Fungsinya juga apa? Nah, mari kita bahas. Check it out. Jadi, daftar pustaka adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatan menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan. Adapun fungsi daftar pustaka yakni 1. Membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. 2. Memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. 3. Membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. 4. Sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Ada beberapa variasi penulisan daftar pustaka. Variasi ini terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkung bidang. Misalnya format MLA, The Modern Language Association, dan format APA, American Psychological Association. Unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka pada dasarnya sama. Unsur-unsur tersebut adalah 1. Nama penulis. 2. Tahun terbitan sumber yang bersangkutan. 3. Judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan 4. Data publikasi seperti nama tempat terbit dan nama penerbit. Selain itu, dalam menyusun daftar pustaka, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. 2. Jarak antar baris 1 spasi. 3. Jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. 4. Diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis atau bergantung pada gaya selingkung bidang. Untuk nama penulis, penulisannya dalam daftar pustaka berbeda dengan penulisan dalam catatan kaki. Pada catatan kaki, nama penulis tidak dibalik, tetapi daftar pustaka dibalik, yakni dengan mendahulukan nama belakang karena dianggap sebagai nama keluarga dan dibatasi oleh koma untuk kata selanjutnya yang dianggap sebagai nama diri, seperti contoh. Nah, ini ada contoh format MLA, kita bisa lihat. Dan ada juga format APA. Selanjutnya, apabila pengarang dalam sumber lebih dari 1 orang, maka nama penulis pertama saja yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak. Apabila penulisnya 4 orang atau lebih, maka setelah nama penulis pertama cukup ditulis kata dan DKK, yang artinya dan kawan-kawan yang dalam istilah Latin adalah et al. Contoh, ini ada daftar pustaka dengan 2 penulis, ini ada contohnya. Kemudian contoh daftar pustaka 3 penulis. Dan terakhir ada contoh daftar pustaka 4 penulis. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih.